Perjuangan dakwah ini perjuangan sukarela. Maka di dalam perjuangan ini harus mengedepankan rasa sadar. Sama-sama nggak dibayarnya, sama-sama usaha mencari ridho Allah. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus emosi? Kenapa kita harus menampakkan keakhiran kita? Gak ada gunanya. Maka teman-teman semua yang dimuliakan Allah SWT, sebagai seorang amir harus sabar, insyaallah. Insyaallah. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Kemudian kunci yang kedua, kalau di dalam hati kita ada keyakinan kepada Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan banyak orang yang memusuhi, akan banyak orang yang macam-macam. Kalau kamu tidak yakin kepada pertolongan Allah, stres kamu dalam perjuangan. Andai kata perjuangan itu mulus-mulus saja, maka para nabi lah orang yang paling mulus perjuangannya. Nyatanya tidak. Nabi Ibrahim demi memperjuangkan agama harus rela dilemparkan dalam api. Baginda Nabi Muhammad SAW dilempari batu oleh anak-anak kecil. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah SWT, tapi masalah mereka selesai dengan satu kata, hasbi Allah, cukup Allah, selesai. Karena kalau ambil itu nggak kenal Allah, bahaya. Masa. Hurufnya ruwet, pertolongan Allah nggak turun. Maka kita bagaimana belajar yakin sama Allah, jangan bergantung sama makhluk. Insyaallah. Insyaallah. Kita mau datang kepada orang, hubungi dulu Allah. Ya Allah, saya mau datang kepada hamba-Mu, ya Allah. Saya ingin menyampaikan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, bukalah hati dia. Itulah baru namanya dakwah. Dakwah strateginya begini, pengaturannya begini, Pak. Kalau pengen cari tasqilan, maka Anda harus usuli yang rajin. Anda harus bawa tasnya ke masjid. Anda harus strategi itu. Kalau kamu tidak yakin sama Allah, nggak ada gunanya. Orang boleh mikirkan strategi, mikirkan tata caranya, bagaimana yang terbaik. Setelah kamu punya keyakinan segala strategi gak ada gunanya, semua makhluk gak ada gunanya, yang bisa hanya Allah. Setelah itu silahkan bikin strategi. Kamu bikin strategi secanggih apapun, yakinnya tidak pada Allah, enggak ada gunanya. Maka bagaimana ambil belajar yakin, makmurnya belajar yakin. Insyaallah. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setelah perbaikan hati sudah, penataan hati sudah, maka kita ada perkara yang harus diperhatikan di dalam huruf fisabilillah. Kita ini kerja besar yang tujuannya juga besar. Kerja besar, tujuannya besar. Maka dari itu pesan saya kepada para amir, jangan melakukan hal-hal yang menjadikan kerja besar ini gagal gara-gara perkara-perkara sepele. Apa itu hadirin yang mulia? Di antaranya mandi-mandi di sungai, mandi-mandi di laut, naik motor. Ini maaf saja, antum ini kan di Pondok Al-Fatah sibuknya ngaji. Artinya tangan belum pernah pegang motor. Nah santri itu kalau pegang motor dan nggak pernah itu bawaannya pengen jadi pembalap semuanya. Oh itu busnya kencang-kencang kok, jangan kamu contoh saya ini. Saya ini manusia yang tiap hari naik motor, nggak masalah, itu nggak pernah pegang kok. Nanti kalau terjadi kecelakaan, terjadi jatuh, maka kerja besar kita terganggu gara-gara perkara-perkara kecil. Ini kan cuma mandi-mandi di laut, Pak, cuma cari senang saja. Kalau nanti ada yang tenggelam, maka jadi masalah. Maka jangan dekatkan dirimu di tempat-tempat yang membahayakan kamu dan jamaah. Insyaallah. Ini target, ini pesan penting untuk para santri. Kemudian yang kedua kali, di dalam perjalanan jangan naskil orang untuk gabung ke jamaah. Kalau mau naskil nanti setelah
sholat sampai di masjid setempat. Kamu naik bis, kamu naik kapal, kamu naik pesawat, mau istirahat silahkan, sampaikan agama silahkan. Tapi kalau tak, mari khurut bareng sama saya di jalan saya. Jangan. Lupa, ini agama yang kita sampaikan ke seluruh umat. Dan hasil gak terima dengan pengumuman saya ini. Teman-teman semua, di dalam kaidah fikih dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak, menutup perkara-perkara yang merusak itu lebih didahulukan daripada menarik manfaat. Ngajak orang ke jamaah padahal kita belum kenal latar belakangnya bagaimana, dia bentuknya bagaimana dan lain sebagainya. Ini jalbil masalih, menarik kebaikan. Tetapi kalau dia membuat masalah kita nggak tahu, maka darul mafasid. Tanya rumahnya, tanya asalnya, kenalkan markas terdekat. Itu lebih baik. Insyaallah ya. Ini penting, karena ada satu jamaah kemarin jamaahnya itu Nara Utara, kurun di Bangladesh. Dari Bangladesh digabungi jamaah orang di Kronjus. Habis itu teler semua, satu jamaah bangun-bangun binikan semuanya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Maka dari itu fisiknya dijaga, hatinya dijaga. Insyaallah ya. Sebagai seorang amir, kamu berangkat utuh, maka kamu pulang harus dengan utuh juga. Jangan sampai ada satu makmurmu yang terkurang sedikit pun dari itu. Bahkan seorang kiai itu pernah nasihati seorang santri, kalau kamu jadi kiai, maka kamu harus memikirkan santri kamu, bahkan jangan sampai nyamuk menyentuh santri, jangan sampai. Itu maksudnya bagaimana? Ya, kalau gitu kita bunuh semua nyamuk itu. Ini maksudnya bagaimana belajar rasa tanggung jawab merawat mereka. Ini santri-santri mereka datang dari jauh-jauh, datang ke sini mau belajar agama, dan sekarang oleh guru-guru kamu dipasangkan sama kamu. Fisiknya, dohirnya, agamanya tanggung jawabnya seorang amir. Maka amir seharusnya kalian nggak bisa senyum selama 2 hari. Memikirkan keselamatan mereka, agama mereka, hati mereka, itu harus kamu tangisi, kamu doakan, kamu jaga betul-betul. Semoga berjalan kita semua, gerak kita semua menjadi asbab hidayah, kebaikan untuk umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hikmat di selatan 55 4